Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda-ananda hebat kelas 5A yang Ibu sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia, yaitu hari ini Kamis 24 Oktober 2024, kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada bab 4 mengenai belajar berwirausaha. Ananda-ananda hebat yang Ibu sayangi, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dapat memahami ide pokok. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis idiom. Yang ketiga, memahami metode wawancara. Dan yang terakhir, Ananda harus mampu mempraktikkan wawancara. Dan untuk tugasnya, silahkan Ananda menyimak materi pembelajaran hari ini dengan baik. Tidak lupa untuk merangkum atau mencatat poin penting pada materi pembelajaran hari ini. Semangat selalu Ananda-ananda hebat. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang ide pokok. Ternyata sebuah teks dapat terdiri dari beberapa paragraf teman-teman, dan setiap paragraf memiliki ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama tentang isi teks. Dengan mengetahui ide pokok, kita dapat lebih mudah untuk memahami maksud dari isi teks tersebut, teman-teman. Lalu, di mana ya letak ide pokok pada suatu paragraf? Dan bagaimana cara menentukan ide pokok? Teman-teman ada yang tahu? Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas. Yang pertama, ide pokok dapat tersurat pada kalimat awal atau kalimat akhir sebuah paragraf. Dan yang kedua, ide pokok juga dapat tersirat pada keseluruhan isi sebuah paragraf, teman-teman. Sedangkan untuk menentukan ide pokok, kita bisa membaca terlebih dahulu teks yang dimaksud, lalu tentukan apa inti dari teks tersebut. Begitu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba membaca teks berikut dan menentukan ide pokok setiap paragraf ya teman-teman. Ini teksnya berjudul Dari Pedagang Asongan Hingga Pemilik Perusahaan. Paragraf pertama, pada mulanya Nadia Hersa Ursula Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Setelah remaja, dia mulai menjajaki bisnis susu kemasan. Nadia ingin mengenalkan minuman susu kepada masyarakat. Ide pokok paragraf pertama apa ya teman-teman? Ya, ternyata ide pokoknya adalah informasi singkat tentang pengusaha dan usaha yang dijalankan. Berikutnya kita akan membahas tentang idiom. Tadi kalau teman-teman memperhatikan di teks sebelumnya ada beberapa kata yang bercetak tebal. Itu adalah contoh dari idiom teman-teman. Idiom adalah gabungan kata-kata yang membentuk makna baru. Idiom digunakan sebagai ungkapan. Berikut ini adalah contoh dari idiom teman-teman. Ada rendah hati, banting tulang, mental baja, dan gulung tikar. Kemudian ini ada gambar yang menunjukkan kerja keras. Kemudian ada bangkrut, tidak sombong, serta pantang menyerah. Coba kita hubungkan mana ya kira-kira idiom yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Kita mulai dari idiom yang pertama teman-teman, rendah hati. Kira-kira artinya apa ya rendah hati itu? Ya, ternyata rendah hati itu artinya tidak sombong teman-teman. Dan idiom banting tulang memiliki arti apa ya? Ternyata banting tulang itu memiliki arti kerja keras teman-teman. Sedangkan mental baja berarti tidak menyerah atau pantang menyerah teman-teman. Otomatis gulung tikar memiliki arti bangkrut. Paham ya teman-teman? Nanti coba kalian cari idiom-idiom lain yang ada di internet atau buku bacaan ya. Kita lanjutkan, ini kita akan membahas tentang wawancara teman-teman. Wawancara adalah tanya jawab dengan seorang narasumber
narasumber untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Kemudian cara yang dilakukan untuk melakukan wawancara dengan baik adalah seperti ini teman-teman. Yang pertama, ucapkan salam sebelum wawancara. Kedua, perkenalkan diri dengan sopan. Ketiga, ajukan pertanyaan dengan sopan dan jelas. Keempat, catatlah jawaban yang diberikan narasumber. Dan yang terakhir adalah ucapkan terima kasih setelah wawancara. Untuk menyusun daftar pertanyaan, kalian harus mengetahui macam-macam kata tanya terlebih dahulu teman-teman. Jadi kata tanya itu ada 6. Ada apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa. Kita bahas satu persatu. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan suatu hal. Contohnya, apa nama usaha yang dijalankan? Gitu ya teman-teman. Dan kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang. Contohnya adalah siapa yang menjalankan usaha itu. Sedangkan kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimat tanyanya adalah kapan usaha tersebut didirikan. Dan kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana usaha tersebut dijalankan. Kata tanya yang kelima adalah bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Contohnya, bagaimana memajukan usaha agar mendapat laba. Dan kata tanya yang terakhir adalah mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa memilih membuka usaha tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka wawancara. Ini adalah contohnya ya teman-teman, mulai dari nama pewawancara, itu adalah nama kalian yang akan melakukan wawancara. Misalnya nama kalian adalah Indah dan nama narasumber atau orang yang akan kalian wawancarai. Misalnya nama narasumber kalian adalah Kak Nadia Hersa. Lalu tujuan dari wawancara adalah apa kira-kira? Ya mungkin tujuan dari kalian mewawancarai orang tersebut adalah untuk mencari informasi tentang usaha susu kemasan. Lalu tanggal wawancara, misalnya kalian melakukan wawancara pada hari Senin 31 Oktober 2022. Dan tempat wawancara di mana kalian melakukan wawancara tersebut, misalnya di kantor KS Group, serta waktu wawancara, kapan kalian mulai wawancara. Misalnya titik ini diisi dengan pukul 08.00 WIB. Lalu informasi yang saya ketahui tentang narasumber. Jadi kenapa kalian memilih narasumber tersebut untuk kegiatan wawancara kalian? Apa yang menyebabkan atau bagaimana kisah balik dari narasumber tersebut yang kalian ketahui? Misalnya di sini saya mengetahui informasi tentang narasumber seperti ini teman-teman. Kak Nadia adalah seorang pengusaha susu kemasan yang merintis usahanya dari pedagang asongan hingga kini memiliki perusahaan. Lalu daftar pertanyaan yang bisa saya ajukan yang pertama adalah kapan Kak Nadia memulai usaha? Kemudian dia menjawab, terus di sini ya jawabannya. Saya memulai usaha tahun 2016. Lalu pertanyaan kedua yang bisa kita ajukan adalah mengapa Kak Nadia memilih usaha susu kemasan? Lalu Kak Nadia menjawab, saya adalah penggemar susu. Saya ingin memasyarakatkan susu yang sehat dan berkualitas murni. Langkah berikutnya adalah menulis laporan hasil wawancara. Jadi laporan hasil wawancara itu ditulis setelah kalian melakukan wawancara teman-teman. Dan laporan hasil wawancara itu ditulis dalam bentuk teks deskripsi. Kalian masih ingat kan teks deskripsi itu apa? Iya, teks deskripsi adalah jenis teks yang tujuannya memberikan informasi tentang suatu hal kepada pembaca teman-teman.
Lalu di sini ide pokok pada tulisan deskripsi hasil wawancara dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, uraian singkat tentang usaha. Kedua, situasi awal saat merintis usaha. Ketiga, situasi usaha saat ini. Keempat, langkah-langkah yang dilakukan pengusaha dalam pengembangan usahanya. Dan yang kelima adalah pesan moral dari pengusaha. Laporan hasil wawancara ini kalian tulis berdasarkan wawancara yang telah kalian lakukan dengan pengusaha di sekitar rumah kalian ya teman-teman. Kemudian ini ada contoh bentuk laporan hasil wawancara. Yang paling atas kalian tulis dulu judul dari kegiatan wawancara kalian. Lalu di sini bisa kalian tulis dalam bentuk paragraf-paragraf teks deskripsi berdasarkan ide pokok yang telah dikembangkan dan kita bahas di slide sebelumnya ya teman-teman.